bodinya bagaimana, kemudian posisinya bagaimana. Kita lihat di marketnya sekarang. Ya, kita coba lihat kondisi seperti ini. Nah, kondisi seperti ini contoh misalkan saya ambil contoh yang ini dulu, yang ada ekor panjang kemudian bodinya kecil. Yang pertama kita baca adalah bodinya, bodi kecil, bodinya kecil, oke. Kemudian sumbunya bagaimana panjangnya? Sumbunya ternyata panjang di atas, panjang di atas. Kita bandingkan antara sumbu dengan badan, ini panjang mana? Ternyata panjang sumbunya. Kemudian posisinya, sumbunya posisinya di atas, bodinya di bawah. Ini adalah penolakan seller yang tadi saya contohkan di dengan perumpamaan tadi seperti ini. Jadi harga pertama naik terus, awalnya naik begini. Kemudian sampai di ujung tidak mampu artinya tidak ada yang mau, tidak ada yang mau beli ketika sampai di ujung. Kemudian muncul sentimen pasar, artinya seller banyak muncul di sana, banyak pedagang yang muncul dengan harga yang lebih murah, maka harga otomatis pelan-pelan dia akan mulai turun, ditutup dengan kecil begini. Nah, yang tadi sempat naik itu menjadi ekor begini. Nah, ini artinya apa? Artinya tadi sempat naik kemudian ditolak oleh seller, turun itu seller, jadi warna merah. Yang warna merah begini ini adalah seller. Tapi kalau tadi awalnya hijau kemudian mulai pelan-pelan turun, mulai turun, maka akan berubah menjadi ekor, berubah menjadi sumbu yang mengindikasikan berarti penolakan seller di sini kuat sekali. Yang tadi saya contohkan, ya ini kalau misalkan tadi gambarnya begini, ya saya contohkan misalkan gambarnya begini, ya, awalnya tadi sempat besar begini, kemudian ditolak oleh seller begini, atau ini di warna hijau dulu ya, ini kasih warna hijau dulu, ya awalnya tadi panjang kemudian ditolak oleh seller, kemudian yang penolakan itu berubah menjadi ekor begini. Maka di ekor yang panjang di atas begini, bodi kecil, ini mengindikasikan market akan segera turun. Ini market akan segera turun. Kalau kelihatan sudah ada peluang begini, market akan segera turun, maka yang kita lakukan adalah order sell nanti. Yang kita lakukan adalah order sell. Nanya dong Pak. Ya, silakan. Itu bukan penolakan buyer ya namanya, penolakan seller ya? Ya, kalau di atas penolakan buyer, kalau di bawah penolakan, kalau di atas penolakan seller, karena naik dulu. Karena Oh, naik dulu, kemudian ditolak oleh seller. Jadi pergerakannya, ya fasenya begini, fasenya itu naik dulu, ya, naik tinggi dulu, sampai di puncak, harga tinggi, harga terlalu tinggi, orang tidak mau beli. Awalnya mau beli, tapi karena sudah terlalu tinggi, akhirnya banyak pedagang yang muncul. Banyak pedagang muncul, berarti artinya banyak seller yang di sana yang muncul. Itu berarti mengindikasikan penolakan seller namanya. Sehingga oke. ditolak begini, makin lama makin turun, banyak pedagang lagi, makin lama diturunkan harga, turun terus begini. Akhirnya ditutup dengan pasarnya di bawah, tutup dengan di sini. Ini adalah penutupan di sini. Maka yang dari atas ke bawah ini namanya penolakan Seller. seller. Kalau yang di bawah nanti penolakan buyer. Kalau di bawah begini, misalkan saya kasih contoh, ya pertama turun dulu misalkan, kemudian setelah itu
setelah harga terlalu anjlok, tidak banyak orang yang menjual. Justru kalau harga paling di bawah, banyak orang beli karena harga merasa di bawah. Misalkan ayam harganya sekarang jadi 12.000, maka yang terjadi banyak orang memborong ayam karena ayam berpeluang naik lagi. Kalau 12.000 itu tidak layak, artinya tidak lazim. Dalam kondisi normal biasanya harganya 18.000, 20.000, tapi harga 12.000, maka diborong. Sehingga yang terjadi banyak orang membeli. Kalau banyak orang membeli, maka seller yang harga di bawah ini makin ditolak ke atas begini. Harganya makin naik begini. Ya, semakin banyak beli, semakin naik harga. Tadi yang saya contohkan, kalau ayam harganya anjlok, maka akan diserang pembeli. Nah, sekarang berbanding terbalik lagi. Berbalik sekarang. Saking banyaknya orang yang membeli, yang dagang tidak banyak, maka harga makin naik. Maka harga makin naik. Karena stok makin tipis. Makin naik begini. Sehingga kalau naik begini, yang di bawah ini membentuk satu ekor begini. Kalau tadi sudah sempat sampai di bawah, harganya sempat di bawah 12.000. Kemudian setelah banyak orang membeli, stok makin menipis. Makin naik, harganya makin naik, makin terus, makin. Nah, sampai di titik stabilnya. Misalkan dari 12.000 ini harganya kembali ke 20.000 misalkan. Sehingga yang di bawah ini tadi, ini namanya penolakan buyer yang ini. Yang di bawah ini adalah penolakan buyer. Ini adalah penolakan buyer namanya. Ya, buyer menolak, artinya buyer, banyak buyer yang muncul di sana. Kalau yang tadi di bawah ini banyak seller, berarti penolakan seller. Kalau ini banyak buyer, berarti penolakan buyer di sana. Buyer. Ya. Kalau dari kondisi seperti ini, berarti peluangnya naik. Ya, kita persiapan untuk entry buy yang kondisi begini. Karena berpeluang naik, banyak pembeli di sana. Harga di bawah tidak mau, harga terlalu rendah tidak mau. Seller yang menjual ini kalau terlalu rendah tidak mau, Bu. Jualan apa saja, lombok misalkan, atau tomat misalkan, harganya anjlok dari 1.500 per kilo misalkan. Maka yang menjual ini yang tidak mau, bahkan tidak mau jual, dibuang saja ke sungai atau dibuang ke jalanan. Ya logikanya begitu. Kalau harga terlalu anjlok, nanti yang keluar-keluar itu penjualnya. Maka lama-lama menjadi naik, pasti naik, mulai merangkak naik terus gitu. Sebaliknya tadi semakin tinggi harga, nanti yang keluar-keluar pembelinya. Ya, pembelinya makin sepi, makin menahan diri. Ayam mahal, saya makan tahu tempe saja, gitu. Alternatif yang lain. Maka ketika orang berbondong dengan alternatif lain, tidak membeli ayam, membeli terong, tahu, tempe, yang terjadi yang jualan ini banyak, yang membeli tidak ada. Yang terjadi apa? Membludaknya orang menjual, membeli tidak ada, maka harga akan anjlok lagi, turun lagi nanti. Tidak ada yang beli, Bu, tidak ada yang beli, harga tinggi tidak mau beli. Maka turunkan lagi. Dari 40 turunkan jadi misalkan 33. Tidak ada yang beli lagi, turunkan lagi 30. Tidak ada yang beli lagi, turunkan. Begitu pasarnya, begitu caranya. Jualan apapun. Kalau jenengan seorang pedagang baju misalkan terlalu tinggi, maka strategi kita tentu menurunkan harga atau memberikan diskon atau memberikan promo dan sebagainya untuk menarik. Karena kalau terlalu tinggi sementara pasarnya tidak ngangkat, dagangan kita tidak laku. Ya, ini adalah logikanya, logika membaca pasar begini. Dan ini betul-betul kalau kita baca candlestick-nya, kita pahami candlestick, nanti akan ketemu, oh ternyata mau turun. Nah, seperti ini. Ini kondisinya harga ketika di atas, ini naik, awalnya naik ini. Hijau ini naik, harga buyer. Dari buyer mulai banyak. Kemudian ketika sudah di puncak di sini, harga terlalu tinggi, maka tidak mau, buyer sudah tidak mau lagi, terlalu tinggi. Muncullah di sana sentimen, banyak seller menjual lebih murah. Di sana beli berapa? Saya beli ayam 40.000. Oh, beli saya aja, saya 35.
Yang jual harga 40.000 itu mendengar yang lain ada jual yang lebih murah, maka dia putar otak juga. Kurang ajar ini. Saya tidak laku gara-gara harganya anjlok. Tunggu saja pembalasan saya. Harga diturunkan lagi dari 35, beli ke saya 32 berani. Harga turun lagi. Itulah sentimen pasar, perang harga. Kemudian ketika nanti mencapai titik puncak harga terbawah, ya begitu, nanti kembali lagi naik lagi. Orang kalau penjual kalau harganya anjlok, ini contoh ya. Yang ini adalah harga penjualan, ini penjualan, seller Bu. Merah ini seller. Ketika harga sudah mulai anjlok di titik puncak terendahnya, ya siapa mau beli, siapa mau jual, enggak mau. Orang pun enggak mau jual kalau harganya terlalu murah. Yang banyak nanti pasti beli. Kalau harga anjlok, harga pasti beli, orang pasti beli. Durian sekarang harganya anjlok, pasti beli. Sehingga kalau banyak orang membeli, harga mulai naik lagi. Perhatikan, ketika sudah harga berada di puncak bawah, pelan-pelan harga akan naik lagi. Hijau ini buyer, dia mulai naik lagi, naik terus. Nah, nanti di titik tertinggi lagi akan muncul sentimen lagi, turun lagi. Nah, nanti kita membaca karakter satu persatu begini, ya. Satu persatu nanti kita baca, termasuk membaca pola-pola nanti yang terbentuk di sana. Contoh lagi misalkan, saya baca begini kondisinya. Saya kasih contoh yang warna hijau ini. Karakternya dibaca hijau ini. Anggap saja yang sebelah kanannya belum ada. Anggap saja yang kanan ini belum ada. Karena ini yang hijau ini yang sudah terjadi. Anggap saja yang kanan belum ada. Contoh begini yang gampang, yang kelihatan. Nah sekarang yang jam sekarang bergerak harga sekarang ini. Yang ke depan kan belum ada, belum muncul candlenya, artinya belum terjadi. Maka analisanya bagaimana? Analisanya kelihatan dari mulai ini mulai ditolak oleh seller mulai muncul, maka entry kita logikanya adalah seller atau sell di sini. Ya, entry-nya sell begini. Sampai di mana? Ya sampai profit saja, tidak usah terlalu muluk-muluk sampai di sini sampai tidak usah. Ketika profit close. Ya karena kita tidak tahu pasar pastinya tidak ada. Pasar itu yang mengendalikan adalah permintaan dan penawaran. Tidak bisa kita kendalikan. Tidak seorang pun bisa mengendalikan. Sehingga kita melihat logikanya saja. Oh ini banyak orang menjual, banyak orang menjual. Berarti peluangnya kalau banyak orang menjual, harga akan makin turun. Ya, semakin ramai maka semakin di situ berpeluang untuk lanjut. Kalau ini merah, sell berarti banyak orang menjual. Kalau nanti banyak hijau-hijau berarti banyak orang membeli. Kita ikut yang tren, ikut yang arus saja lebih baik. Lebih enak. Ya lebih enak kalau kita ikut arus yang ada itu. Kalau misalkan orang makan beras tipe A, B, C misalkan. Kebanyakan orang yang makan yang jenis apa? Oh yang C. Kenapa enggak yang A? Yang A begini-begini. Kita mungkin tidak terlalu memahami karakter dari beras A, B, C, tapi kebanyakan orang yang makan adalah beras tipe C, maka lebih enak, lebih baik saya mengikuti arusnya yang kuat. Orang banyak makan tipe beras C, maka saya ikut yang C, beli yang C begitu. Paham maksud saya, Bu? Iya Pak. Jadi Ngikutin tren ya. ikuti tren yang ada, jangan melawan tren yang ada. Kalau trennya merah berarti kita trennya sell atau tren turun begitu. Sama nanti kalau naik kita ikut tren naik. Tapi ada nanti tahapan-tahapannya, ada panjang tahap-tahapannya. Nanti pelan-pelan kita sampaikan secara bertahap karena jangan baru awal, ini baru pertama kali trading sehingga butuh waktu dan kesabaran ekstra untuk belajar satu persatunya. Ya, dan nanti kalau ada peluang, ada waktu dicoba buy sell, kemudian ada waktu, ada materi yang sudah kita sampaikan itu setidaknya dibaca dulu biar ada gambaran. Ya, biar nanti kita kalau kita jelaskan sedikit banyak ada gambaran di sana, sedikit banyak ada yang masuk, yang nanti mungkin ada bahasa yang kita bahas mungkin asing, nanti di sana sudah kita jelaskan di materi itu. Banyak sekali memang materi. Cuma kalau kita jelaskan bukan
seperti yang di buku, karena di buku itu penuh dengan kata-kata, penuh dengan bahasa yang terkadang orang enggak paham. Maka lebih enak yang langsung begini kan, langsung pada poinnya. Ya, paling tidak langsung Iya. melihat prakteknya bagaimana. Sampai di sini dulu ada pertanyaan Ibu? Eh, Kayaknya paham, Pak. Tinggal nanti praktek dulu. Nah, yang paling Mm-mm. banyak nanti saya berharap mencoba dulu yang tadi demo itu dicoba. Yang pertama ikuti arus tren dulu. Ikuti arus tren dulu, kemudian dibuktikan kira-kira profit enggak. Kemudian kalau rugi bagaimana nanti coba di situ nanti dibuktikan dulu. Artinya diraba dulu bagaimana kalau saya ikut tren begini. Kemudian kalau saya tidak ikut tren bagaimana? Coba aja. Ada dua itu buy dan sell. Misalkan ini merah, dicoba bagaimana ketika kita melawan dari arus. Kita ambil buy Oh, misalkan. Namanya melawan arus, boleh saja, tidak masalah. Ya, melawan arus boleh. Kalau misalkan kita ini marketnya turun atau merah-merah-merah, kita entry sell bagaimana nanti hasilnya. Dua-duanya boleh dicoba, mm. namanya pasar, Oh, namanya melatihan itu boleh kita coba semuanya. ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan Ibu? Pak nanya, Pak, Oke. Pak nanya dong, Pak. Tadi Bapak suruh saya tekan H1 kan, Pak ya? Mm-mm. Itu Ya, kenapa ya, Pak ya, H1 itu? H1 itu artinya 1 jam sekali, hour. Jadi 1 jam sekali ganti candle Oh, begini. Kalau kita tekan yang M15, berarti setiap 15 menit candlenya akan melompat ganti lagi yang baru. 15 menit candlenya ganti yang baru. Kenapa enggak yang M15? Karena terlalu banyak. oh, Kalau di M15 nanti candlenya terlalu banyak. Terus kita batasannya kan terlalu banyak candle, membuat kita mungkin jadi tambah pusing nanti. Maka yang saya gunakan standarnya adalah H1. Lebih gampang dan mudah menghitungnya. Jadi misalkan dibuka jam 6 pagi, ya kalau jam 10 tinggal ngitung 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Jadi candlenya 24 kali, 24 candle nanti satu hari satu malam. Ini yang kemarin yang oh, dibatasi garis putus-putus ini, ya ini adalah satu hari kemarin. Jadi mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai jam 4 pagi. Ini ada 24 jam atau 24 kali 24 kali ganti candle. Sehingga tiap 1 jam ganti candle, 1 jam ganti candle begitu. Untuk klasifikasi dan memudahkan kita menganalisis dari candlestick itu sendiri. oh. Ya, ada lagi? Hmm, ya saya sih masih, ya baru ngerti segitu aja, Pak. Ya, enggak apa-apa sudah. Yang penting setidaknya ada gambaran dulu. Oh, ternyata kalau merah begini. Oh, ternyata kalau hijau begini. Nanti apa yang harus kita kerjakan? Ikut tren atau melawan tren boleh dicoba. Nanti melawan tren coba, ikut tren coba. Kemudian sambil dicatat di dalam benak kita. Ternyata kalau melawan saya banyak rugi, misalnya Hmm. begitu. Enggak ada salahnya, Terus ini, mencoba itu enggak ada salahnya. ini juga ada candle ya, Pak ya, yang cuma garis ya. Kenapa? Ada candle yang ada garis doang ya. Iya, ada candle yang ada garis doang. Ini berarti volumenya yang terjadi transaksi perdagangan itu tipis. Hmm. Ya. Kalau misalkan ekornya di atas panjang, ini berpeluang untuk turun. Tadi kan ada penolakan, berarti penolakan sell. Berarti kita peluangnya sell atau turun. Makin Oh, panjang ekor di atas, makin berpeluang untuk turun. Makin panjang ekor di bawah, makin berpeluang naik selanjutnya. Itulah. untuk bahaya, Pak ya. Ya, baik. Oke, kalau ada Ya, Pak. pertanyaan mungkin sampai di sini dulu Bu. Nanti Iya, Pak. besok kita lanjut lagi, pelan-pelan kita nanti naikkan seiring dengan pemahaman yang makin makin meningkat nanti. Kalau nanti kita Iya, terlalu Pak. Nanti saya paksakan, coba-coba nanti malah pencet-pencet ya, bingung Pak ya. nanti. Ya, yang paling penting Iya, adalah Pak. mencoba mencari buy sell dulu. Iya, Gitu. Pak. Baik, untuk hari ini Lotnya diganti-ganti juga, Pak ya. lotnya pokoknya jangan satu ke atas, maksimum satu. Jangan di bawah Iya, di Pak. atas angka 1. Ya, usahakan di bawah angka 1 dulu.
Iya, Pak. Ya, Oh, di bawah angka 1. di bawah angka 1, 0,0,0 boleh. Oh, iya, iya. 0,75, 0,55, 0,25 boleh. Yang penting jangan angka 1. Kenapa ke Oh, angka iya. 1? Karena angka 1 itu besar dan ketahanannya kecil. Nanti dalam waktu cepat bisa habis modalnya. Yang kita belajarnya coba yang rasional, yang realistis dulu ya. Oh, iya, Pak. Ya, oke. Sementara itu dulu, Bu. Kita lanjut Iya, Pak. di pertemuan berikutnya. Pak, Pak, Nanti ya, nanya nanya dikit dong, Pak. ya, Kalau ya. yang hari pertama tuh, saya dapat rekamannya kapan ya, Pak? Masih belum diproses, Bu. Ini yang Oh, oke, oke. mengerjakan masih mengerjakan yang kemarin. Nanti Oh, iya, iya. secepatnya tak coba nanti tak minta untuk dikerjakan lebih cepat biar nanti Oh, iya, bisa Pak. dilihat-lihat ya. Iya, Pak. Oke, makasih Bu. Selamat Baik. pagi dan kita lanjut di Jadi pertemuan berikutnya besok ya. jam 10 ya? Besok jam Iya, 10. Pak. Makasih Besok banget hari loh, Pak, besok bantuannya, Pak. besok ini hari apa ya? Kamis ya? Oh, Hari besok jam 8, Pak. iya, besok Lupa agak saya. pagi ya. Oke. Iya, Pak. Ya, makasih Bu Makasih, ya. Pak. Ya, sama-sama. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.